Hai semua, kembali lagi bersama aku di Nuansa Cerita. Masih dengan kisah misteri. Hari ini kita akan membahas tentang misteri kematian Elise Lam yang terjadi di Cecil Hotel, Los Angeles, USA. Jadi, tanpa berlama-lama lagi mari kita simak kisahnya. Kematian Elise Lam, seorang mahasiswi asal Kanada, menjadi salah satu misteri paling menggemparkan dan terus dibicarakan hingga saat ini. Awalnya, Elisa melakukan perjalanan solo ke Los Angeles pada Januari tahun 2013 dan memilih untuk menginap di Cecil Hotel, sebuah bangunan bersejarah yang terkenal karena kisah-kisah kelamnya, termasuk sejumlah kasus kekerasan dan kematian tidak wajar yang terjadi di sana. Selama beberapa hari, ia masih melakukan komunikasi rutin dengan keluarganya, namun tiba-tiba kontaknya terputus tanpa kabar lebih lanjut. Pencarian pun dilakukan oleh pihak hotel dan kepolisian setempat, yang kemudian menemukan sebuah rekaman CCTV yang sangat mencekam dan menjadi pusat perhatian investigasi. Dalam rekaman tersebut, Elisa terlihat memasuki lift dan bersikap sangat tidak wajar. Ia menekan semua tombol lift, bersembunyi di sudut, dan terlihat gelisah seolah sedang menghindari sesuatu atau seseorang yang tidak terlihat. Ekspresi ketakutan dan perilaku tidak logisnya itu meninggalkan banyak pertanyaan sekaligus menjadi awal dari sebuah teka-teki yang rumit untuk dipecahkan. Pencarian terhadap Elise Lam berakhir dengan temuan yang mengerikan dan tidak terduga. Pada tanggal 19 Februari tahun 2013, lebih dari 2 minggu setelah ia dinyatakan hilang, seorang karyawan hotel melakukan pemeriksaan rutin di area atap Cecil Hotel akibat keluhan beberapa tamu mengenai air keran yang bertekanan lemah, berwarna keruh, dan mengeluarkan bau tidak sedap. Saat memeriksa 4 tangki air raksasa yang terletak di atas gedung, ia menemukan jasad Elisa mengapung di dalam salah satu tangki tersebut dalam kondisi tanpa pakaian lengkap. Hasil otopsi yang dirilis kemudian menyatakan bahwa penyebab kematiannya adalah tenggelam, dan tidak ditemukan bukti adanya kekerasan fisik, cedera signifikan, atau serangan seksual. Namun, pertanyaan terbesar yang masih membayangi adalah bagaimana mungkin Elisa dapat memasuki tangki air yang berat penutupnya tanpa bantuan, sementara akses menuju atap sendiri terkunci dan hanya dapat dibuka dengan kunci khusus yang dimiliki staf hotel. Keanehan ini memunculkan spekulasi luas tentang kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat atau kondisi khusus yang memungkinkan ia mencapai tempat tersebut sendirian. Rekaman CCTV yang merekam detik-detik terakhir Elise Lam di dalam lift hotel menjadi pusat analisis baik dari pihak kepolisian maupun masyarakat luas. Dalam video yang kemudian viral tersebut, Elisa terlihat memasuki lift dan langsung bersembunyi di sudut, seolah menghindari sesuatu yang tidak terlihat. Ia berulang kali menekan berbagai tombol di panel lift dengan gerakan cepat dan tidak teratur, kemudian menjulurkan kepala keluar pintu lift dengan sikap waspada seakan memastikan apakah ada sesuatu yang mengikutinya. Yang paling membingungkan adalah gerakan tangannya yang tidak wajar, seperti sedang berbicara atau berusaha melindungi diri dari ancaman tak kasat mata. Para ahli psikologi menyatakan bahwa perilaku ini konsisten dengan gejala episode psikotik yang mungkin dialami penderita gangguan bipolar, yang dapat memicu halusinasi dan paranoia akut. Namun, teori ini tidak sepenuhnya menjawab mengapa tidak ada satupun orang lain yang terlihat dalam rekaman, padahal lift seharusnya merupakan area yang relatif ramai, serta mengapa sistem keamanan hotel tidak mendeteksi aktivitas mencurigakan tersebut. Kasus kematian Elise Lam memicu berbagai teori konspirasi dan spekulasi supernatural yang terus berkembang di masyarakat. Cecil Hotel sendiri telah lama dikaitkan dengan sejarah kelam, termasuk sebagai tempat tinggal sementara pembunuh berantai Richard Ramirez yang dikenal sebagai The Night Stalker pada tahun 1980-an. Latar belakang hotel yang suram ini memperkuat dugaan adanya energi negatif atau unsur gaib yang memengaruhi perilaku Elisa. Sebagian teori bahkan menyatakan bahwa mungkin ada pihak ketiga yang terlibat, seperti seseorang yang dengan sengaja membimbing atau memanipulasinya menuju atap, mengingat akses ke area tangki air yang terkunci rapat. Meskipun otoritas setempat menyimpulkan bahwa kematian Elisa merupakan kecelakaan yang dipicu oleh kondisi mentalnya, banyak detail yang tidak terpecahkan, seperti bagaimana ia mampu membuka atau memasuki tangki air berpenutup berat tanpa meninggalkan jejak, serta mengapa sistem alarm hotel tidak berbunyi jika tangki tersebut dibuka. Keberadaan orang dalam atau kelalaian hotel juga tidak dapat sepenuhnya disingkirkan,
meskipun investigasi resmi tidak menemukan bukti yang mendukung hal ini. Hingga saat ini, kematian Elisa Lam tetap menjadi misteri yang menyisakan banyak pertanyaan tanpa jawaban yang memuaskan. Kisahnya telah menginspirasi berbagai bentuk narasi, mulai dari dokumenter mendalam seperti Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel, yang tayang di Netflix, hingga film fiksi dan beragam analisis daring yang terus mencoba mengungkap kebenaran di balik tragedi tersebut. Meskipun kepolisian secara resmi menutup kasus ini dengan kesimpulan tenggelam akibat kecelakaan yang diperburuk oleh gangguan bipolar yang dideritanya, publik worldwide tetap mempertanyakan setiap detail yang belum terpecahkan. Mulai dari kemungkinan adanya kelalaian keamanan hotel, hingga teori-teori gelap yang melibatkan pihak ketiga, terus menjadi bahan perdebatan. Tragedi Elisa Lam tidak hanya menyoroti kerentanan individu dengan kondisi kesehatan mental di lingkungan asing, tetapi juga menjadi cermin betapa teknologi modern, seperti CCTV yang seharusnya menjawab semua misteri, justru kadang memperumit teka-teki yang ada. Pada akhirnya, cerita ini menjadi pengingat bahwa di balik kemajuan peradaban, beberapa misteri kehidupan mungkin tetap abadi, menyimpan zen siang, kebenaran, yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terungkap. Misteri ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya, dan yang tersisa kini adalah pelajaran untuk lebih menghargai kompleksitas kesehatan mental serta mengenang Elisa Lam bukan hanya sebagai sebuah teka-teki, melainkan sebagai seorang manusia yang hidup dengan cerita dan perjuangannya sendiri. Bagaimana pendapat kamu tentang kisah Elisa Lam ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa follow Nuansa Cerita untuk update video-video lainnya.